Tingginya kepadatan penduduk ini menyebabkan masalah-masalah sosial seperti pengangguran, kemacetan, kemiskinan, rendahnya pelayanan kesehatan, meningkatnya angka kriminalitas, pemukiman kumuh, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Masalah kependudukan di Indonesia yang pertama yaitu jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tidak diimbangi dengan ketersediaan fasilitas dasar dan lapangan pekerjaan akan menimbulkan banyak permasalahan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan lain-lain. Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia berdasarkan data tahun 1971 hingga tahun 2000 terus mengalami penurunan yang nyata. Salah satu program kebijakan kependudukan yang diterapkan di Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan adalah melalui program keluarga berencana atau yang biasa kita kenal dengan istilah KB. Diperkirakan laju pertumbuhan penduduk akan terus mengalami penurunan pada periode tahun 2020 hingga tahun 2030. Apabila pola pertumbuhan penduduk konstan mengalami penurunan tiap tahun. Meskipun laju pertumbuhan penduduk terus turun, laju pertumbuhan penduduk masih tergolong tinggi karena jumlah penduduk di Indonesia sendiri yang relatif besar. Masalah kependudukan di Indonesia yang kedua yaitu persebaran penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk Indonesia yang tidak merata menyebabkan kepadatan penduduk Indonesia tidak seimbang. Penduduk Indonesia cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa dan pulau tersebut menjadi pulau terpadat di Indonesia. Hasil sensus tahun 2000 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang tinggal di Pulau Jawa lebih tinggi mencapai kurang lebih 60% dan kepadatan penduduk mencapai 951 jiwa per kilometer. Berbeda sekali ya dengan pulau-pulau luar Jawa yakni Kepulauan Maluku, Papua, dan Kalimantan yang masing-masing luasnya hampir 4 kali Pulau Jawa, namun hanya dihuni penduduk kurang lebih 2% dari total penduduk Indonesia atau dengan kepadatan 9 jiwa per kilometer. Salah satu solusi mengatasi permasalahan pemerataan penduduk adalah dengan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di luar Pulau Jawa dan pemerataan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa. Nah, masalah kependudukan di Indonesia yang ketiga sekaligus yang terakhir yang akan saya bahas pada video kali ini seperti yang sudah kalian baca yaitu rendahnya kualitas pendidikan penduduk. Kualitas pendidikan penduduk di Indonesia dapat diukur dari angka partisipasi sekolah penduduk dan angka putus sekolah. Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu, seperti 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun yang masih duduk di bangku sekolah. Pada tahun 2015, mutu pendidikan di Indonesia berada di 10 negara yang memiliki mutu pendidikan yang rendah. Peringkat tersebut didapat dari Global School Ranking. Rendahnya tingkat pendidikan Indonesia menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja mandiri kurang sehingga angka kemiskinan dan tingkat pengangguran juga tinggi. Nah, untuk menanggulangi masalah kependudukan di Indonesia yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat melakukan usaha-usaha seperti melaksanakan program transmigrasi, melaksanakan program pemerataan pembangunan yang dilakukan dengan cara mendistribusikan perusahaan atau industri di pinggir kota atau dekat kawasan pedesaan yang ada di pulau-pulau selain Pulau Jawa, dan melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat hingga ke pelosok desa dan daerah minim penduduk sehingga pelayanan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat desa dapat dipenuhi dan dapat mencegah atau mengurangi arus urbanisasi. Kesimpulannya, berdasarkan pemaparan video sebelumnya, Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang luas, namun mengalami masalah utama kependudukan yang harus diatasi. Pemerataan pembangunan yang masih berpusat di Pulau Jawa, angka laju pertumbuhan yang tinggi, dan tingkat kualitas pendidikan yang rendah merupakan beberapa masalah kependudukan di Indonesia yang memerlukan solusi yang tepat dalam mengatasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.